Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam Devotion from Nations. Mari sama-sama sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, di bulan Januari ini, di awal bulan, kami mau belajar Tuhan untuk terus Tuhan berjalan bersama-sama dengan Kau. Karena kami percaya kalau di bulan ini kami boleh lewat Tuhan, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Ajar kami untuk tahu bagaimana kami boleh memplanning Tuhan kehidupan kami di tahun 2021 sehingga kami boleh finish strong, kami boleh finishing well, semuanya kami keluar sebagai pemenang Tuhan dalam kehidupan kami di tahun 2021 ini. Roh Kudus kuasai setiap kami, Roh wahyu, hikmat, pengertian turun atas setiap kami sehingga kami boleh mengenal kebenaran Tuhan, dan kebenaran Tuhan inilah yang akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar satu prinsip firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ke-17. Di sana perikopnya adalah melibatkan Tuhan dalam perencanaannya kita. Nah, penting sekali kita di awal tahun seperti ini untuk kita mulai membuat planning di tahun 2021, apa saja yang mau kita lakukan, apa saja yang harus kita capai, apa saja yang menjadi targetnya kita. Tetapi Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17 ini mengajarkan setidaknya ada 3 prinsip yang harus Anda dan saya lakukan selama tahun 2021 ini, terutama dalam hal di awal bulan ini di mana kita mulai planning sesuatu. Mari kita baca sama-sama mulai ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Ayat 15, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mungkin ini akan ditayangkan sekitar tanggal 21 Januari. Nah, saya percaya ini masih awal bulan dan kita ini masih punya waktu untuk memplanning 12 bulan ke depan dalam kehidupannya kita. Tapi ada satu hal yang Yakobus mengajarkan kita, jangan sampai kita sampai yang dikatakan di ayat 13 sampai 14 bahwa kita berkata bahwa aku punya planning di tahun 2021 nih, aku akan lakukan A, aku akan lakukan B, aku akan lakukan ini itu, dan aku percaya Tuhan akan berkati semuanya. Dan kemudian di akhir tahun aku pasti keluar sebagai pemenang. Tapi hati-hati, kata Yakobus, hidupnya kita itu seperti uap, sebentar saja kemudian lenyap. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi ada satu pribadi dalam kehidupannya kita yang tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, kita harus belajar bahwa Tuhan tahu the past, present, and the future dalam kehidupannya kita. Yang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia tahu hari esok. Oleh sebab itu Yakobus mengajarkan prinsip yang pertama di ayat yang ke-15. Yakobus ngomong, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, prinsip yang pertama dalam planning di tahun 2021 ini yaitu yang namanya melibatkan Tuhan. Anda dan saya seperti Yakobus pasal 4 ayat 15 ngomong, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Sebenarnya yang dimaksud Yakobus itu bukan berarti Anda dan saya membuat planning, kemudian kita menyerahkan semuanya aja ke tangan Tuhan. Tuhan, pokoknya aku udah buat planning. Aku akan planning kerja ini, aku akan bisnis di sini, kemudian ya udah terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan memberkati ya memberkati, kalau Tuhan nggak setuju biar Tuhan yang tutup jalannya. Sometimes mentalitas kita sebagai orang Kristen bisa salah ketika kita punya pemikiran seperti itu, dan akhirnya yes, bisa Tuhan bisa menutup jalan ketika Anda dan saya salah jalan.
Tetapi kita sudah rugi waktu, kita sudah rugi tenaga, kita rugi keuangan. Tetapi yang dimaksud sebenarnya Yakobus pasal 4 ayat ke-15 ini adalah untuk Anda membuat planning, sebenarnya kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya kita. Penting sekali di tahun 2021 ini, Anda dan saya berdoa, minta pewahyuan, minta Tuhan yang menuntun, dan kita berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Kalau itu yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, jika Tuhan menghendakinya, maka aku akan melakukan itu. Aku akan percaya dengan firman-Mu, aku percaya dengan tuntunan Tuhan, aku percaya dengan perkataan-Mu, karena Engkau nggak pernah merancangkan yang jahat, Engkau selalu merancangkan damai sejahtera dalam hidupku, dan aku mau percaya. Sehingga di ayat 15 kita bisa berkata bahwa jika Tuhan menghendaki hal itu, maka kita akan hidup dan kita akan berbuat ini, kita akan planning A, planning B, dan kita akan melakukan itu jika itu yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, penting sekali untuk Anda dan saya melibatkan Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan berbicara dengan sangat jelas di gereja kami bahwa tahun ini kalau kita semua bisa lewat, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Penting sekali untuk Tuhan yang berjalan di depannya kita. Penting sekali untuk kita tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan di tahun ini. Yang pertama itu. Yang kedua, ayat 16 di sana dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, ayat yang ke-16 ini Yakobus ingin mengajarkan buat setiap Anda dan saya. Yang pertama, melibatkan Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatannya kita, jangan andalkan koneksinya kita, jangan andalkan kemampuan kita, pemikirannya kita, apa yang kita miliki. Tetapi Yakobus ngomong dengan sangat jelas, jangan kamu memegahkan diri dengan seperti itu. Karena semua kemegahan, semua kepedean, kepercayaan diri yang dibangun oleh apa yang Anda dan saya miliki, semua koneksi, kekayaan, kemampuan, skill, semuanya, bahkan mungkin pengurapan. Yakobus ngomong bahwa jangan mengandalkan diri, jangan memegahkan diri dalam semuanya itu. Tetapi andalkanlah Tuhan dalam setiap tingkah lakunya kita. Penting sekali di tahun 2021 ini, yang pertama melibatkan Tuhan dalam planning. Kita nggak planning dengan pemikirannya kita, tapi kita tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya kita di tahun ini. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan skillmu, jangan andalkan kekuatan koneksi semua, tapi andalkan Tuhan dalam hidupnya kita. Nah, prinsip yang ketiga, di ayat 17 ada yang sangat menarik di sini. Yakobus ngomong, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ketika pertama kali saya membaca ayat ini, saya pikir apa hubungannya perbuatan baik dengan Anda dan saya sedang memplanning sesuatu. Tetapi ternyata Yakobus mengajarkan kepada Anda dan saya dalam setiap planning yang Anda dan saya buat. Ayo kita planning itu untuk kebaikan orang lain juga. Bukan hanya untuk kebaikannya kita, tapi juga kebaikan orang lain. Dan setiap perbuatan baik, jangan sampai Anda dan saya lupa ini. Perbuatan-perbuatan baik yang Anda dan saya lakukan di tahun ini, itulah yang akan menjadi bekal yang akan melindungi kehidupannya kita. Kita nggak akan pernah tahu masa depannya kita. Tetapi Amsal berkata ketika Anda dan saya berbuat baik, kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Kita sedang memiutangi Tuhan. Tuhan menjaga hidupnya kita. Jadi perbuatan baik Anda dan saya selama tahun ini itu yang akan jadi proteksi dalam hidupnya kita. Itu akan yang sometimes itu akan diperhitungkan Tuhan dan meluputkan segala macam yang tidak baik dalam hidupnya kita. Itu akan meluputkan kita dari kerugian, meluputkan kita dari kecelakaan, meluputkan kita dari kejatuhan. Tapi penting buat Anda dan saya berbuat baik. Nah, jadi ada 3 prinsip ini yang saya ingin bagikan dan saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk sama-sama ayo dalam planning kita tahun 2021 melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, mencerminkan Tuhan. Kita berbuat baik kemanapun kita pergi. Kita berbagi kasih, kita saling menolong terutama kepada saudara seiman, tapi juga bisa kepada semua orang-orang yang ada di lingkungan kita atau siapapun itu. Tuhan ngomong berbuat baiklah. Kenapa? Itu penting supaya semua planning kita jalan dalam kehendaknya Tuhan dan semuanya diberkati dan semuanya ada dalam pengcoveran Tuhan yang sempurna dalam hidupnya kita.
Jadi saya percaya tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang ajaib buat setiap kita, di mana Anda dan saya akan melihat Tuhan yang berjalan depan kita. Kenapa? Kita nggak jalan sesuai dengan kehendak kita, tapi kita ikut Tuhan, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mencerminkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba udah selesai menyampaikan firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, biar firman kebenaran ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap umat-Mu yang mendengarkan ini. Mereka diberikan hikmat, wahyu, pengertian Tuhan, untuk memplanning dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melibatkan Tuhan dalam planning mereka, mereka mengandalkan Tuhan dalam pelaksanaannya. Dan di tengah-tengah itu Tuhan, setiap kami Tuhan boleh mencerminkan Tuhan. Kami membagi kasih, berbuat baik, sehingga Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Makasih Tuhan, berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.